Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat talamin, sabahul khair. Kaifa halukum? Insyaallah alhamdulillah bikhair. Baik. Fi hadhihi al-fursah nahnu sanata'allam an al-fi'lul mudhari'. Jadi, pada kesempatan ini kita sama-sama akan belajar tentang fi'il mudhari'. Apa itu fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' itu berarti kata kerja langsung atau yang sedang terjadi. Itu ya. Di sini pada materi pertama atau di bab pertama, fi'il mudhari'nya cukup 6 saja yang perlu kita pelajari. Yang pertama huwa, kedua hiya, ketiga anta, keempat anti, 5 ana, dan yang terakhir adalah nahnu. Huwa, apa artinya huwa? Pasti semuanya sudah tahu. Huwa itu artinya dia laki-laki. Kalau hiya, dia perempuan. Anta, kamu laki-laki. Anti, kamu perempuan. Ana, saya, dan nahnu, kita. Atau kami boleh. Nah, sekarang bagaimana Bu? Kita sekarang akan belajar tentang fi'il mudhari', tentang perubahan katanya. Misalkan Bu Warda ambil contoh pergi. Pergi, bahasa Arabnya pergi itu dhahaba. Nah, dhahaba ini artinya pergi. Pergi kalau dia laki-laki, dia perempuan, kamu, saya, dan kita. Pergi itu berbeda tambahan hurufnya. Itu yang sekarang akan kita pelajari. Yang pertama, Bu Warda akan jelaskan kalau huwa di depan ditambah huruf ya. Kalau huwa ya. Kalau hiya di depan ditambah huruf ta. Yang anta sama dengan hiya. Di depan ditambah huruf ta juga. Kalau anti, depan ditambah huruf ta, dan di belakang ditambah huruf ya dan nun. Ya-nya berharokat sukun dan nunnya berharokat fathah ya. Berikutnya yang ana. Di depan ditambah huruf alif. Kalau nahnu, di depan ditambah huruf nun. Seperti itu. Ini tambahan-tambahan hurufnya yang harus kalian hafalkan ya. Baik, sekarang kita langsung masukkan ke dalam contoh. Tadi asal katanya dhahaba, artinya pergi. Kalau misalkan dijadikan ke huwa, di depan tadi ditambah huruf ya, kemudian dal, ha,
dan ba. Ya-nya seperti ini ya. Ya di depan kalimat seperti ini, bukan seperti ini lagi. Menyambung huruf hijaiyah kita sudah belajar dari kelas 1 dan 2. Jadi yang pertama ya ditambah huruf ya, kemudian huruf aslinya kita tulis lagi. Harokatnya bagaimana, Bu? Harokatnya yang pertama harus fathah, yang kedua harus sukun, kemudian yang terakhir dhammah. Jadi yang diubah huruf pertama kata aslinya dan huruf kedua kata aslinya. Yang pertama semuanya menggunakan fathah. Di sini yang kedua jadi dhammah, yang terakhir jadi yang dalnya jadi sukun, yang terakhir jadi dhammah, seperti itu ya. Berikutnya untuk yang hiya. Kalau hiya tambahan di depannya ta. Huruf berikutnya kita tulis kembali. Harokatnya bagaimana, Bu? Sama seperti yang di atasnya. Tadhabu. Kita tinggal tulis lagi. Tulis ulang. Berikutnya yang anta. Anta sama seperti hiya, berarti sama saja. Tadhabu. Berikutnya yang anti. Nah, yang anti ini banyak tambahan hurufnya. Ya, huruf pertamanya ta, huruf berikutnya kata asal. Setelah itu ditambah, setelah huruf ba terakhir, kita tambahkan dengan ya dan nun. Seperti ini ya. Yang pertama ta, yang terakhir ditambah huruf ya dan nun. Harokatnya bagaimana, Bu? Semuanya awalnya sama. Nah, tetapi sebelum huruf ya sukun, harokatnya harus kasroh. Jadi kita ubah ke kasroh. Baknya kasroh, gak boleh jadi tadhabuina, gak bagus kedengarannya ya. Atau tadhabaina, tidak boleh. Sebelum huruf ya sukun, harokatnya harus kasroh. Seperti itu ya. Buat ganti spidol boleh ya. Pakai yang biru saja. Berikutnya yang ana ditambah alif saja di depannya. Berarti harokatnya, Bu, sama semuanya. Adhabu, yang nahnu nadhabu, seperti itu ya. Jadi semuanya sama saja harokatnya, hanya beda huruf depannya saja. Yang huwa ditambah ya, hiya ditambah ta, anta ditambah ta, ana ditambah alif, nahnun ditambah nun. Yang beda hanya anti. Khusus anti ada tambahan di depan dan tambahan di belakang. Bedanya hanya itu saja. Jadi misalkan kalian bilang saya sedang pergi, atau tidak usah diberi sedang, langsung saya pergi. Berarti pakai yang mana? Pakai yadhabu atau tadhabu? Salah ya, pakai adhabu. Kalau saya pergi berarti kita pakai yang ana. Berarti pakai yang adhabu. Tidak boleh pakai yadhabu, karena yadhabu artinya dia pergi. Bukan saya pergi, tapi dia pergi. Jadi kalau merubah kata harus hati-hati.
Misalkan kita nggak boleh mengartikannya tadhabu, tapi diartikan alhabu. Biasanya di dalam buku ada yang menggunakan nama orang. Contohnya Muhammad. Bu Arda tulis di sini Muhammad. Nah, Muhammad ini termasuk apa, Bu ya? Termasuk yang menggunakan apa? Muhammad ini nama laki-laki atau perempuan? Laki-laki, oke. Laki-laki. Nah, di sini yang laki-laki ada dua. Bisa anta, bisa huwa. Bisa kamu laki-laki atau dia laki-laki. Tetapi kalau yang diketahui itu namanya, nama orang Muhammad atau Ahmad, Farhan atau lain sebagainya nama laki-laki, kita tidak boleh menggunakan anta. Tidak boleh menggunakan kamu. Kenapa, Bu? Karena kalau kita menggunakan kamu berarti kita melihat secara langsung orangnya. Gitu ya. Biasanya kalau di buku, kalau kamu tetap langsung pakai anta. Yang beda itu hanya huwa. Biasanya huwa ada yang diganti dengan nama. Jadi kalau kalian menemukan di buku Muhammad pergi, berarti kalian pakai yang huwa. Berarti Muhammad itu diganti dia, karena orangnya tidak ada di depan kita, hanya terdengar namanya saja. Misalkan Fatimah pergi, oh Fatimah perempuan, pakai apa? Jangan bingung lagi. Kalau yang diketahui nama orang, kita menggunakan kata gantinya dia. Oke, kalau nama orang kita menggunakan kata gantinya dia, bukan kamu, tapi dia. Seperti itu ya. Bu Arda ulang sekali lagi. Fi'lul mudhari artinya kata kerja berlangsung. Jadi yang namanya fi'lul mudhari itu kan kata kerja, semua isinya tentang kata kerja, ya. Kata kerja berlangsung berarti kata kerja yang sedang dikerjakan. Berarti pekerjaan itu sedang kita lakukan sekarang. Contohnya pergi. Nah, dia pergi. Dia bahasa Arabnya bisa huwa, bisa hiya. Kalau dia laki-laki kita menggunakan huwa, dia perempuan kita menggunakan hiya. Untuk yang huwa tambahannya di depan ditambah huruf ya, jadinya yarhabu. Sedangkan hiya tambahan huruf di depannya ta, jadinya tarhabu. Kalau anta mirip dengan hiya, kok bisa mirip? Sudah rumusnya begitu, memang mirip ya. Anta tambahannya tak menjadi tarhabu juga. Sedangkan anti, nah kamu perempuan ini yang paling ribet. Di depan ada, di belakang juga ada ya. Di depan ditambah tak dan di belakang ditambah huruf ya sukun dan nun fathah. Jadinya tarhabina. Ingat, sebelum huruf ya sukun harokatnya harus kasroh. Jadi banyak kita ubah jadi kasroh, bukan lagi tarhabuina. Oke, kita ubah kasroh jadi tarhabina. Yang ana ditambah alif jadi alhabu. Nahnu nalhabu. Jadi kalau misalkan sudah huwa, sudah diketahui nih ya, Muhammad yalhabu. Terus di bawahnya kalian disuruh mengganti jadi Fatimah. Ya langsung kalian ubah jadi talhabu. Ya-nya ini nanti dihapus karena ya ini juga tambahan. Tidak boleh ditulisnya nanti misalkan jadi seperti ini. Tayarhabu. Nah, misalkan di atas Muhammad yalhabu, di bawah diubah Fatimah tayarhabu.
ini salah. Kok salah, Bu? Ya salah, karena ya ini juga huruf tambahan. Kalau kita ubah ke hia, ya-nya kita hapus dulu. Diganti apa, Bu? Diganti tambahan dari hia, yaitu huruf ta. Seperti itu ya. Bu Ardalasa paham sudah. Ini mudah kok, tinggal merubah huruf depan-depannya saja. Harokatnya bagaimana, Bu? Kalau seandainya berubah, harokatnya ikuti kata yang ada di atas sendiri. Misalnya ya jelisu, berarti di sini harus tajelisu. Kalau misalkan di sini kasroh, nanti di bawahnya juga harus ikut kasroh. Jadi semua harokatnya mengikuti kata yang di depannya. Seperti itu ya. Nanti jika ada yang ditanyakan, boleh langsung hubungi Bu Wardah ya. Boleh langsung hubungi Bu Wardah atau di komen juga boleh, oke? Mungkin itu saja pelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan jangan lupa untuk terus belajar dan semangat. Belajar dari rumah bukan berarti kita harus bermalas-malasan. Kita harus tetap semangat dalam belajar ya. Yumkin hatta huna, syukran katsir ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa'i.